menamakan diri sebagai tim Andika atau kelompok relawan ya, yang merasa turut bertanggung jawab mencari pemimpin kota kami yang terbaik. Kami tidak mau pilkada ini hanya diisi oleh itu saja ya. Saya nggak nyebut incumbent atau siapa atau anak Jokowi, enggak gitu ya. Pokoknya kami mau kota kami ini mendapatkan pemimpin yang baik, yang benar, yang benar-benar peduli rakyat, peduli Jakarta. Kami mau kota kami tidak diisi oleh tokoh yang nggak jelas gitu. Betul Pak, betul. Apalagi yang sudah rekam jejaknya aneh-aneh itu gitu ya. Kita tahu ya, saya nggak menyebut nama ya. Ya, betul. Cuma dalam hati kita kan masing-masing sudah tahu. Kalau memang teman-teman media warga Jakarta pasti merasakan lah gitu ya. Kita kepengen supaya kota Jakarta ini mendapatkan pemimpin atau gubernur yang sehat, yang waras, yang konsisten untuk menjadi pemimpin gitu. Ya, betul, betul. Itu aja. Pak Ketua, ini kan terkait dengan isu rumor kan bahwa Pak Andika kan akan dipasangkan Pak Anies dari PDIP. Itu isu rumor orang. Sedangkan Pak Ketua tadi dalam menjelaskan sambutan bahwa sudah ada petisi termasuk pengumpulan KTP untuk diajukan ke PDIP. Bila mana PDIP tetap komitmen Pak Anies sebagai wakil gubernur dari mungkin apakah dengan Ahok, apakah dengan Anies, ini seperti apa? Apakah tetap menerima atau bagaimana? Kan gini Pak, kami ini sama dengan Bapak. Intinya kami berusaha selain berdoa ya, kami turun ke masyarakat melakukan gelar petisi, melakukan canvassing door to door, minta tanda tangan dukungan agar supaya Pak Andika yang menjadi gubernur. Soal nanti katanya isunya seperti Bapak bilang tadi mau dipasangkan ke Pak Anies lah, ke Pak Ahok lah, ke Pak Sandi lah, ya kan? Itu di luar domain kami. Kami hanya percaya kepada pemimpin. Nah, karena ini Jakarta berarti gubernur. Yang kami cari itu gubernur, bukan wakil gubernur. Betul, siap. Nah, gitu. Siapapun menjadi wakil gubernurnya kami nggak lihat. Karena fakta membuktikan selama ini juga wakil gubernur, bahkan wakil presiden, mohon maaf, cuma jadi ban serep. Nah, kita nggak mau juga cari ban serep. Kita mau mencari ban yang radial, yang siap gitu. Siap jalan, kuat gitu, Pak. Sosok Pak Andi, sosok Pak Andika Perkasa ini di mata Pak Ketua itu kenapa Pak? Nih, kalau di mata saya pribadi dan teman-teman relawan kan udah pasti bagus tuh, ya kan, idola. Benar. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, kami udah sebulan turun ke masyarakat. Fakta membuktikan setiap kami datang, ya kan, melakukan canvassing atau aksi gelar petisi, itu masyarakat antri mau tanda tangan, mau ngisi petisi mendukung Pak Andika. Nah, itu yang membakar semangat kami. Makanya kami berani-beranian ngadain deklarasi ini gitu. Kalau enggak ya gimana Pak ya gitu. Nah, tapi karena itulah kami melihat, oh berarti bukan hanya kami, banyak masyarakat yang itu, bahkan masyarakat menyampaikan ke kami, kan kami ngomong-ngomong juga ya. Kami ngomong, kenapa Bu mau mendukung Pak Andika? Ya seperti yang saya bilang tadi, capek lah kalau dipimpin sama itu lagi oleh kelompok-kelompok sana gitu kan. Kita malah prihatin gitu. Nah, tapi kalau ada Pak Andika malah jadi semangat. Tadinya banyak Pak yang udah mau golput, udah nggak mau milih gitu kan. Kayaknya udah frustasi gitu. Bahkan di antara kami banyak udah frustasi, termasuk saya juga. Tapi begitu ada tokoh Pak Andika yang bagaimana gitu ya, kita tahulah bersih, clean and clear gitu kan. Dan memang orangnya sangat simpatik dan sangat kuat ketokohannya gitu kan. Latar belakang keluarganya, orang tuanya, mertuanya, semuanya baik, istrinya baik. Nah, ini kan modal gitu ya. Nah, tapi tetap kembali ke Pak Andika, tetap kembali kepada partai yang punya hak untuk mengusung gitu ya. Kami hanya bisa berusaha dan berdoa. Hanya itu harapan kami, nggak lebih. Pak, terakhir Pak, harapan Bapak apabila Pak Andika terpilih nanti jadi cagup di Jakarta, harapannya seperti apa? Ya, harapannya tentu ya, kalau Pak Andika terpilih menjadi cagup, maka Pak Andika ya dan semua parpol pengusungnya pasti akan melakukan kampanye yang sehat, yang waras, bukan kampanye bansos, bukan kampanye aneh-aneh, kampanye money politik, bukan. Karena kita tahu Pak Andika sosok yang sederhana, walaupun dia jenderal, dia bukan orang kaya raya. PDIP apalagi, nggak ada duit gitu kan. Nah, tetapi kita yakin karena masyarakat Jakarta ini udah jenuh dengan pemimpin yang asal goblik ya kan. Kalau Pak Andika ditetapkan menjadi cagup, masyarakat akan berbondong-bondong datang ke TPS, bahkan masyarakat akan banyak bergerak, kelompok relawan akan menjamur karena masyarakat tentu kepengen Bu. Itu aja harapannya. Tapi untuk saat ini target untuk pengumpulan KTP ini udah terkumpul berapa Pak? Saat ini
Saat ini kurang lebih ada 3.000 yang sudah kami kumpulkan ya, tanda tangan ataupun KTP untuk mendukung Pak Andika. Harapan kami kalau sudah sekitar 10.000, kami mau antarkan langsung ke Pak Andika maupun ke PDIP dan parpol lain yang mungkin bisa bersahati dengan PDIP untuk mendukung Pak Andika. Begitu Pak. Jauh sebelumnya sudah pernah ketemu Pak Andika nggak untuk konfirmasi bahwa relawannya Bapak ini mencalonkan gubernur? Sampai saat ini kami belum ada ketemu langsung begini Pak. Nah, komunikasi kami pun hanya baru sebatas katakanlah by medsos, WA say hello, menunjukkan kami ini loh Pak, ada kelompok masyarakat yang simpati sama Bapak, ingin sama Bapak gitu. Kami juga paham kalau Bapak itu belum berani untuk merespon kami terlalu jauh ya, karena dia juga menjaga etika ya, menjaga ya gimana gitu, dia juga nggak mau gimana gitu. Tapi saya yakin di hati nuraninya pasti ada tanggung jawab itu, karena seringkali kan kalau dia menyampaikan sesuatu di publik gitu kan, sikap nasionalismenya, cinta tanah airnya, ingin bangsa ini maju, bahkan beliau langsung mau pakai baju PDIP, bergabung sama PDIP, kan menunjukkan kalau dia itu memang orang yang peduli bangsa gitu. Sebenarnya kalau secara pribadi Pak Andika hidupnya udah enak banget gitu, tenang-tenang aja gitu. Kalau jatah-jatah mohon maaf nih, kalau dia istilahnya mau merapat kanan kiri ya kan, atau ke serta pemenang pasti dapat minimal 1 kursi menteri mah dapat gitu. Tapi beliau nggak ke situ orientasinya, kita lihat gitu kan, sederhana aja. Bahkan kemarin pembentukan kabinet DPP PDIP yang terbaru yang revisi itu kan, nama beliau kan nggak ada kan? Nggak ada. Tapi bukan berarti karena beliau tidak dipilih, sangat dipilih kalau beliau mau, cuma dia tadi dia lebih memposisikan supaya dia bisa lebih apa ya, lebih leluasa untuk membaca gitu loh, membaca peta politik dan juga bisa berpartisipasi secara politik itu lebih nyaman gitu, untuk menghindari gesekan gitulah kurang lebih. Apa